Oke, kita bakal bedah sebuah topik yang berat banget tapi super penting. Dalam pembahasan kali ini, kita mau lihat hitung-hitungan dingin di balik sebuah konflik besar. Siapa sih yang sebetulnya bisa untung, dan siapa yang sudah pasti buntung? Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, rumit banget. Dalam perang besar di zaman sekarang, apa beneran ada pihak yang bisa kita sebut sebagai pemenang sejati? Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi panduan kita sepanjang pembahasan ini. Buat menjawab itu, kita coba pakai analogi neraca deh. Kita pecah jadi dua sisi. Di satu sisi, ada pihak-pihak yang secara strategis mungkin bisa dapat keuntungan. Terus, di sisi lainnya, ada pihak yang harus nanggung kerugian yang luar biasa besar. Yuk, kita mulai dulu dari sisi untungnya. Oke, tapi sebelum lanjut, ada yang perlu kita garis bawahi banget nih. Waktu kita ngomongin pemenang di sini, ini bukan soal moral ya, sama sekali bukan. Ini murni soal hitung-hitungan strategis dan geopolitik. Jadi siapa aja yang masuk dalam kalkulasi ini? Pertama, kita lihat dari sisi Israel. Wah, ini benar-benar pertaruhan yang resikonya tinggi banget. Di satu sisi, emang ada potensi untung secara strategis, misalnya bisa melumpuhkan program nuklir Iran atau mengurangi ancaman dari proksi-proksinya. Tapi di sisi lain, resikonya juga raksasa. Serangan balasan yang bisa menghancurkan kota-kota mereka dan potensi perang berlarut-larut yang makan banyak banget korban. Artinya apa? Kuncinya di sini. Israel itu cuma bisa dibilang menang kalau perangnya super singkat dan langsung tuntas. Tapi, ya dalam realita konflik modern, skenario kayak gitu tuh hampir-hampir mustahil kan? Lanjut, kita ke Amerika Serikat. Nah, dilema mereka beda lagi. Secara geopolitik, ada untungnya. Bisa pamer dominasi militer global dan melindungi sekutu-sekutunya. Tapi ongkosnya itu loh, mahal banget. Ingatan soal perang panjang dan mahal di Irak dan Afghanistan itu masih seger banget. Jadi, ini jadi resiko politik dan ekonomi yang gede banget di negara mereka sendiri. Jadi, buat Amerika, ini kayak main catur yang taruhannya gede banget. Menang di panggung dunia, tapi bisa jadi malah kalah di dalam negeri. Entah itu ekonominya yang anjlok atau dukungan publik yang hilang. Nah, sekarang ada nih satu pemenang yang hitung-hitungannya jauh lebih gampang dan hampir pasti untung. Ini bukan negara, tapi sebuah industri. Setiap kali ada konflik besar, permintaan senjata dan peralatan militer otomatis meroket. Ini nunjukin fakta yang, ya cukup dingin ya. Buat industri senjata, perang itu ya bisnis. Mereka ini aktor ekonomi yang posisinya unik banget. Sementara negara-negara pusing nimbang resiko kehancuran dan korban jiwa, kalkulasi mereka itu murni soal duit. Mereka hampir selalu untung begitu konflik meletus, nggak peduli siapa yang menang atau kalah di lapangan. Oke, cukup soal hitung-hitungan untung. Sekarang, waktunya kita lihat sisi lain dari neraca ini. Sisi yang jauh lebih gelap dan jauh lebih nyata. Harga yang harus dibayar. Buat Iran, wah, sisi ruginya ini berat banget. Infrastruktur hancur lebur, sanksi ekonomi makin parah, korban sipil berjatuhan, bahkan bisa-bisa ekonominya kolaps total. Satu-satunya untung kecil kalau bisa dibilang gitu, ya paling cuma untung politik internal. Rezim bisa nyatuin rakyat buat lawan musuh bersama. Tapi harga buat itu, ya kehancuran negara. Tapi, sebesar apapun kerugian yang dialami sebuah negara, itu bukan kerugian yang paling besar. Ada satu pihak yang selalu menanggung beban paling berat. Dan pihak itu adalah warga sipil. Selalu, tanpa kecuali. Di setiap konflik, mereka lah yang paling menderita. Dan ini bukan cuma sekedar konsep abstrak ya, ini soal manusia, beneran. Warga Iran, warga Israel, warga Palestina, bahkan orang-orang di negara tetangga kayak Lebanon, Suriah, atau Yaman, hidup mereka bisa ikut hancur gara-gara konflik yang bahkan nggak mereka mulai. Inilah inti dari semua tragedi perang kan? Mereka, warga sipil, nggak pernah ikut memutuskan, ayo kita perang. Tapi justru rumah mereka, keluarga mereka, bahkan nyawa mereka yang jadi taruhannya. Dan jangan kira dampaknya cuma berhenti di Timur Tengah aja ya. Di dunia yang sekarang serba nyambung ini, efek dari perang besar kayak gini bakal terasa ke seluruh penjuru dunia. Pertama, efek dominonya di kawasan itu sendiri. Konflik ini nggak bakal bisa dibendung. Negara-negara kayak Lebanon, Suriah, dan Irak bisa tiba-tiba jadi medan perang baru. Stabilitas negara-negara Teluk yang vital buat ekonomi dunia bakal goyang. Dan setiap pangkalan militer asing di sana bisa jadi target. Yang risikonya narik lebih banyak negara besar masuk ke dalam perang. Terus, dampak ekonominya yang bakal kita semua rasakan. Seketika,
harga minyak dunia bakal meroket. Bayangin aja, Selat Hormuz, jalur super penting buat pasokan energi dunia, pasti keganggu. Dan kenaikan harga minyak itu baru awalnya aja. Ini bakal memicu inflasi global. Ongkos kirim buat apapun jadi naik. Biaya produksi juga ikut naik. Artinya, harga kebutuhan pokok, makanan, bensin, barang-barang di warung, semuanya bakal naik dimanapun kita tinggal. Jadi, ujung-ujungnya udah bisa ditebak. Dan gambarannya suram banget. Jalur perdagangan dunia macet, ekonomi global melambat, dan muncul krisis kemanusiaan yang dampaknya terasa di seluruh planet. Jauh banget dari medan perangnya sendiri. Oke, kita udah lihat kedua sisi neracanya kan? Sisi untung yang penuh kalau-kalau dan resiko, dan sisi rugi yang mutlak dan menghancurkan. Sekarang, kita sampai di kesimpulan akhirnya. Jadi total akhirnya gimana? Jelas banget, gak ada yang namanya pemenang sejati dalam perang kayak gini. Gak ada itu kemenangan kemanusiaan. Yang ada cuma ilusi kekuasaan sesaat buat segelintir orang, sementara yang dikorbankan itu stabilitas dunia dan, ya, nyawa manusia. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pemikiran penting. Di zaman modern ini, kemenangan militer itu bukan berarti kemenangan kemanusiaan. Sama sekali beda. Sebuah negara mungkin aja ngeklaim menang di medan perang, tapi harga kemanusiaannya itu loh, terlalu mahal. Saking mahalnya, sampai kata menang itu sendiri jadi nggak ada artinya lagi.